kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. A few moments later. Kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut ya dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak. Ruwet. Saudara Jokowi sampai buat laporan polisi itu kan karena tidak ingin ini terus bergulir dan menjadi legasi buruk. Tapi dia tidak membendung dengan cara yang tepat. Nah itulah yang kemudian kita menduga-duga jangan-jangan barang ini memang nggak ada, barang ini memang palsu, maka dia muter-muter, nggak bisa sampai ke muara persoalan karena memang tidak ada gitu loh. Saudara Jokowi kan menyatakan bahwa dia merasa dihina sehina-hinanya dan direndahkan saudaranya. Tapi pada saat mediasi dia tidak datang. Artinya kan dia justru yang menghinakan pengadilan. Menghinakan pengadilan sehina-hinanya. Kenapa? Harusnya kalaupun dia tidak hadir, dia tidak menunjukkan sedang tidak ada aktivitas yang penting. Apakah dia sedang ada di luar negeri sehingga itu menjadi excuse dia tidak bisa datang ke pengadilan. Ini kan sama aja ngencingi lembaga peradilan gitu. Gimana guys? Jiwa aman, otak aman, otak. Bosen nggak kita bahas ijazah terus nih? Ya, per hari ini masih muter-muter dan ruwet ya guys soal ijazah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi juga sudah beberapa kali tidak datang mediasi soal ijazah ini di pengadilan Solo ya, Surakarta. Nah, beliau juga memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya gitu ya. Untuk menggantikannya gitulah ya, yang dimana sebenarnya harusnya Pak Jokowi sendiri yang datang dan mengeluarkan ijazah aslinya. Terus terang guys, ini udah muter-muter nggak jelas pokoknya. Bahkan dari tim hukum Bang Roy Suryo, Kojinudin ya mengatakan bahwasanya kekhawatirannya gitu akan disusupkan pasal-pasal yang nantinya bisa menahan Roy Suryo dan teman-temannya. Teman-teman semua, kita kan rakyat nih ya, gue juga rakyat gitu. Gue kan menginginkan kesudahan lah ya. Bosen juga membahas ini terus, ngelihat ini terus, bosen gitu loh, nggak ada ujungnya. Nah makanya gue berharap sekali kepada kepolisian Indonesia untuk adil dalam hal ini, jujur dan juga mau segera menyelesaikan gitu loh, tanpa ada yang dikorbankan. Karena sebenarnya ini juga nggak baik untuk negara kita gitu loh. Kita masih ribut di sini terus ya kan. Cuma gimana kalau nggak ada ujungnya, suatu saat pasti akan diributkan lagi. Nah jadi ini mumpung momennya memang lagi rame banget, lagi ribut banget, lagi ruwet banget, ya selesaikanlah gitu loh secara adil, secara jujur, transparan, bisa melihat semua. Dan tentunya ini juga untuk membersihkan nama Pak Jokowi. Kalau memang ijazah itu ada, tiba-tiba Pak Jokowi bukakan jedar asli, gue yakin sih Bung Roy Suryo dan teman-temannya mengakui kalau itu asli. Tapi kan tentunya harus diuji dulu ya kan. Maka dari itu kita sebagai rakyat, ayolah segera selesaikan masalah ini. Kita juga udah bosen gitu. Nah teman-teman semua, Pak Jokowi kan kemarin mengatakan ya, beliau merasa dihina sehina-hinanya. Nah karena merasa dihina inilah harusnya menjadi momen Pak Jokowi untuk membuktikan kalau ijazah itu asli. Dan juga Pak Jokowi mengatakan ya, Pak Jokowi akan membuka ijazah tersebut, memperlihatkan ijazah tersebut ketika pengadilan memintanya. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Kalau merasa tersinggung, merasa terhina, bantah tuduhan itu. Tunjukkan bahwa ijazahnya asli. Dengan bangga tunjukkan ini loh ijazah saya asli sebagai bukti bahwa saya pernah kuliah di UGM dan lulus. Barulah menuntut balik. Begitu logika yang benar. Beban pembuktian ada pada penuduh oke. Tapi persepsi publik jauh lebih penting ketimbang hanya menuntut balik tanpa membantah. Di mata publik, dia kehilangan kredibilitas. Dan di mata hakim, ini bisa melemahkan klaimnya sebagai korban pencemaran nama baik. Karena ada keraguan wajar terhadap reputasi apa yang katanya dicemarkan. Kecuali hakimnya masuk angin.
Yang Pak Jokowi lakukan, dia mengatakan saya difitnah sefitnah-fitnahnya, saya direndahkan serendah-rendahnya, kan begitu? Itu apa? Itu pencemaran nama baik dan penghinaan. Sebagai warga negara, apakah Pak Jokowi berhak menyampaikan? Silahkan. Tapi jangan lupa, ada putusan MK yang mengatakan yang namanya pejabat publik tidak boleh menggunakan pasal pencemaran nama baik yang ada di Undang-Undang ITE pasal 27A. Karena pejabat publik, profesi, kelompok tertentu, lembaga negara itu putusan terbaru. Walaupun sudah tidak jadi presiden. Kan dia kan masih danantara, bro. Kan masih jadi pejabat Anda publik melihat- dia. Masih. Jadi kalau kita minta yang namanya public transparency, dia masih pejabat publik sesungguhnya, ya kan? Dan sebentar lagi sebenarnya akan ada one team press juga. Cuman barangkali gara-gara ini mungkin ditunda one team pressnya. Kalaupun ternyata ini ternyata benar semua, ini asli, di analisis secara forensik, di analisis secara kimia, ini asli. Sekarang masalahnya kenapa selama 2 tahun Pak Jokowi menahan kejujuran itu sehingga udah ada korban. Jadi artinya Pak Jokowi membuat gaduh selama 2 tahun. Kan itu intinya kan. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya, Pak Jokowi merasa dihina dengan sehina-hinanya terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Padahal menurut saya, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara yang sangat-sangat elegan dan sederhana. Misalnya Pak Jokowi tinggal menunjukkan saja di depan media sambil membawa ijazahnya. Ini loh ijazah asli saya dari UGM yang ditanya-tanyakan oleh publik saat ini. Ini loh ijazah saya asli, silakan difoto, silakan di video. Kalau ada yang mau melakukan uji forensik juga silakan, saya persilakan. Nah, saya kira kalau Pak Jokowi berani menyatakan hal seperti itu di depan media, saya yakin masyarakat akan tenang dan percaya. Nah, terkait dengan mereka yang menuduh palsu apa segala macam, ya tinggal diproses saja secara hukum. Nah, sedikit cerita, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga pernah dituduh dan difitnah bahwasanya Barack Obama itu bukan asli orang Amerika Serikat, bukan lahir di Amerika. Tapi apa yang dilakukan oleh Barack Obama pada saat itu? Beliau justru menunjukkan salinan akte kelahirannya. Nah, setelah ditunjukkan, ya beres. Nah, kenapa Pak Jokowi tidak meniru hal yang dilakukan oleh Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat, ketika dituduh ijazahnya palsu? Kenapa tidak ditunjukkan saja ke depan publik, ini loh ijazah saya, kan beres Pak. Nah, padahal Pak Jokowi kan dalam videonya tadi kelanjutannya juga menyampaikan pesan agar masyarakat ini sebaiknya bersatu. Jangan ribut soal ijazah apa segala macam. Elit-elitnya juga diharapkan agar bersatu, agar bisa sama-sama untuk menghadapi situasi negara yang saat ini memang sulit, menghadapi situasi geopolitik yang memang lagi tidak baik-baik saja. Tapi di lain sisi, kenapa Pak Jokowi sepertinya justru membiarkan hal ini berlarut-larut gitu loh? Kenapa tidak diselesaikan dengan cara yang simple dan elegan? Tunjukkan saja di depan media, beres Pak. Tegaskan perkara ini bukan perkara Roy Suryo dan kawan-kawan, ini perkara milik publik, milik seluruh rakyat yang ingin kepastian jawaban ijazah itu apakah asli atau palsu, itu seluruh rakyat. Karena itu kalau nanti mekanisme proses pidana itu hanya untuk membuktikan ada pencemaran, ada fitnah untuk menghukum orang, tapi tanpa ada kepastian tentang ijazahnya, mohon maaf, ini Pak Polisi ya hanya menghabiskan energi, bukan sedang menegakkan hukum, tapi hanya sedang melindungi wibawa Saudara Joko Widodo, tapi pada saat yang sama merendahkan marwah dan wibawa seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat yang sampai hari ini ingin kepastian tentang ijazah Saudara Joko Widodo. Ada satu tambahan yang menarik menurut saya, ini perlu diketahui rakyat. Saudara Jokowi kan menyatakan bahwa dia merasa dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Tapi pada saat mediasi, dia tidak datang. Malah dapat kabar dia mau melayani wawancara media di rumahnya begitu loh. Malah bertemu dengan seseorang. Bertemu dengan seseorang. Artinya kan dia justru yang menghinakan pengadilan. Menghinakan pengadilan sehina-hinanya. Kenapa? Harusnya kalaupun dia tidak hadir, dia tidak menunjukkan tidak ada aktivitas yang penting. Apakah dia sedang ada di luar negeri sehingga itu menjadi excuse dia tidak bisa datang ke pengadilan. Ini kan sama aja ngencingi lembaga peradilan itu. Itu menghina sehina-hinanya pengadilan. Memang benar menunjukkan ijazah itu adalah permintaan penggugat ya ini Pak Taufik dan kawan-kawan ya. Tapi itu kan atas perintah pengadilan karena forumnya adalah forum pengadilan dan sebenarnya kalau dalam mediasi itu ijazah asli itu ditunjukkan, Pak Taufik juga mau berhenti gitu loh, nggak sampai ke pokok perkara. Ini yang menjadi aneh buat kita gitu loh. Ditunjukkan dan itu memang original. Lah iya gitu loh, aneh. Nah sekarang belum sampai lah kepada pembuktian apa itu original atau tidak. Ditunjukkan saja enggak.
Ke penyidik juga hanya narasi, kita tidak tahu apakah benar atau tidak. Ke kuasa hukum juga hanya narasi, kita juga tidak tahu. Ke media juga hanya media, tidak boleh difoto gitu loh. Padahal kalau boleh didokumentasikan kan bisa kita kaitkan dengan apa yang hari ini beredar. Kalau ternyata berbeda, oh ya sudah, berarti Roy Suryo salah, berarti Rismon salah, ya sudah. Klien kami itu juga mau seleh loh, kalau orang Jawa itu kalau salah seleh. Mau mengatakan salah ya sudah, akhiri. Pak Jokowi ini kan menyatakan dirinya kan dihina sehina-hinanya gara-gara pertanyaan soal keaslian ijazah. Ini kan sebuah pernyataan emosional yang justru membuka ruang tafsir yang lebih luas ya. Benarkah ini soal kehormatan atau justru soal kekuasaan yang belum rela dikritik meski masa jabatannya sudah usai? Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan sejumlah tokoh lainnya kan memang mempertanyakan legalitas dokumen ijazah Jokowi. Tapi mereka kan tidak mengumpat. Mereka juga tidak mencaci dan tidak menyerang pribadi. Mereka menyampaikan analisis, membandingkan struktur ijazah, dan membuka ruang publik untuk bertanya. Semua ini kan dilakukan dalam kerangka logika dan kepentingan umum. Tapi kini kan mereka diadukan dengan tuduhan melanggar dugaannya sekitar pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal 310 ini kan menyasar tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui tuduhan tertentu yang disampaikan di muka umum. Sementara pasal 311 ini berlaku jika pelaku pencemaran tersebut tidak dapat membuktikan tuduhannya dan dilakukan dengan maksud merendahkan martabat. Nah, tapi di sini kuncinya, penghinaan dalam hukum pidana itu kan bukan sekedar menyinggung perasaan, tetapi tindakan yang jelas, menyerang integritas seorang tanpa dasar yang sah. Tapi yang ditekankan justru perasaan terhina sehina-hinanya. Nah, ini kan seolah menjadi rasa ketersinggungan, menjadi tolok ukur keadilan ya. Padahal bukan fakta hukum ini. Dalam demokrasi, pejabat publik, apalagi mantan presiden, seharusnya menjawab pertanyaan, bukan memenjarakan yang bertanya. Jika bertanya itu dianggap menghina, maka yang sejatinya sedang dihina adalah akal sehat bangsa ini. Kita siap bertarung, tapi fair. Jangan klien kami dipersoalkan, tapi ditahan. Karena klien kami yang punya keahlian di bidang forensik digital, tidak boleh ditahan. Fair, ayo kita adu. Kalau Pak Jokowi merasa dicemarkan, nggak apa-apa, silakan lapor. Karena itu hak. Baik fitnah atau tidak, namanya dicemarkan, dia punya hak. Baik sebenarnya ijazahnya bodong pun, dia merasa tercemar, nggak ada masalah. Dia lapor, nanti akan kita buktikan di pengadilan apakah ijazah itu benar-benar bodong atau sejatinya sudah sejak dulu bodong. Kan paling itu pilihannya, benar-benar palsu atau sebenarnya baru diketahui palsu begitu. Benar tidak? Nah, jadi ini nggak ada masalah buat kami. Wong nggak bisa ditahan, walaupun kami tegaskan ini bukan pencemaran. Lah wong, ini pendapat ada dasarnya. Di mana pencemarannya? Ini pendapat ada dasar hukumnya, ada dasar keahliannya. Kok dianggap pencemaran? Kalau seluruh pendapat dianggap pencemaran, fitnah dan seterusnya, hapus saja pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Udah 311, ini fitnah. Ini 4 tahun, nggak ada masalah juga. Di bawah 5 tahun nggak bisa untuk nahan. Walaupun kami juga mempertanyakan di mana fitnahnya. Kalau memang saudara Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya kepada publik asli, Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa masih ngotot itu ijazah palsu, baru dianggap fitnah. Lalu selama ini saudara Joko Widodo tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, sementara hasil kajian forensik digital, telematika, dan analisis seluruh rakyat, ya kan? Itu tidak ada yang kemudian punya kesimpulan ijazah itu benar. Mayoritas menyatakan ini memang barang bermasalah gitu. Lagi pula kalau ini dianggap fitnah pencemaran, ini aparat penegak hukum juga tebang pilih tebang. Baik di kasus pasal 160-nya tadi, juga di kasus ini Pak Jokowi juga pilih tebang pilih. Kenapa? Karena Pak Jokowi hanya melaporkan klien kami. Mohon maaf Pak Jokowi, hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Kalau nggak percaya, buka aja TikTok sebentar aja, lihat siapa yang ngomong ijazah itu dipersoalkan, dianggap palsu. Buka aja YouTube, buka aja Facebook, buka aja Instagram. Wah, jutaan orang.
yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu. Tapi kenapa hanya 4 orang yang dilaporkan Pak Jokowi? Oh, itu kan yang memicu. Enggak bisa, hukum itu bukan hanya melakukan perbuatan, yang turut serta pun harus ikut diseret karena ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Biasanya polisi seneng banget tuh pakai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Enggak ada urusan pun ditarik-tarik. Oh, ini turut serta perbankan. Tapi dalam perkara ijazah palsu ini kenapa dipilih hanya 4 orang? Kenapa nggak seluruh rakyat yang hari ini menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu itu juga dibikin LP gitu loh? Bikin aja LP seluruh polisi di seluruh Indonesia, kan bagus. Perkarakan saja seluruh rakyat Indonesia, kan bagus. Padahal ada cara lain yang elegan, tunjukin aja ijazah aslinya. Selesai, kenapa harus begini gitu loh? Maaf Bu, kepentingan Anda apa ngurus ijazah Pak Jokowi? Anda tahu hukum nggak Bu? Saya maafin. Ini ya. Jadi saya ini kan rakyat Indonesia. Pak Jokowi selama 10 tahun jadi presiden, beliau digaji, diberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa sebagai presiden. Dan itu diambil dari APBN. APBN itu sumbernya dari mana? Dari kekayaan alam Indonesia. Dari pajak-pajak yang kita bayar nih. Gitu loh. Jadi jangan kamu pikir setiap orang nih, rakyat Indonesia itu bayar pajak loh. Kayak kamu beli telur, kamu gak tahu aja kalau telur itu udah ada pajaknya. Gitu loh. Gula, segala macam. Semua yang kamu pakai, yang kamu beli di warung, dimanapun, itu sudah include pajak. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, saya berhak untuk tahu apa sih yang sebenarnya terjadi gitu loh. Apalagi sekarang kan ada undang-undang keterbukaan informasi gitu ya. Ya kayak kita, bukan kita ya, maksudnya mereka yang mau ada di pemerintahan aja, mereka harus buka-bukaan loh. Ibaratnya sampai ke LHKPN, jadi kekayaan dia tuh berapa, itu kan sampai dibuka. Jadi kalau kamu udah masuk ke pemerintahan menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin negara, udah nggak ada lagi yang namanya menyembunyikan ini, menyembunyikan itu, udah nggak bisa lagi. Seharusnya seperti itu. Saya nggak bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu ya. Saya bilang adalah Pak, daripada rakyat ini pada ribut semuanya, terpecah. Bahkan sekarang ini Jenderal Purnawirawan pun udah, maaf ya Pak Hercules, maaf ya, karena ini kan bahasanya para purnawirawan dibilang preman gitu ya. Ini kan udah nggak baik, gitu loh. Diadu domba antara kita nih, kayak kamu sama saya nih. Akhirnya kan kita jadi adu argumentasi kan. Kamu merasa saya ngurusin ijazah Pak Jokowi, saya merasa loh, dia kan sebagai pemimpin ya, pernah memimpin Indonesia ya, sampai sekarang pun Pak Jokowi kan masih pakai fasilitas negara, masih ada dapat uang pensiun kan, dari mana duitnya gitu loh. Mau dibikinin rumah sebagai yang pernah sebagai orang yang purna presiden, itu kan pakai duit siapa? Pakai duit negara loh semuanya. Seperti misalnya nih Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa. Pak Roy Suryo dan Pak Rismon ngomongin soal pikselnya lah, soal tanda tangannya begini segala macam lah, fotonya nggak cocok lah, fontnya apa gimana segala macam. Dilawan dengan pengacara yang cuma bisa ngomong, oh yang penting kan kita UGM udah bilang bahwa itu ijazahnya asli. Maaf ya. Udah deh, ijazah palsu ini kan banyak juga gitu loh. Saya nggak ngomongin UGM ya, yang lain-lain gitu loh, universitas lain ada loh yang ngeluarin ijazah palsu. Gitu loh. Itu Pak Guru Gembul, coba deh channel Pak Guru Gembul, dia tuh buka semuanya bahwa namanya ijazah palsu itu juga emang udah banyak. Seperti Ibu Dr. Tifa, beliau ngomongin tentang anatomi tubuh gitu loh, bahwa di foto yang di ijazah giginya Pak Jokowi lurus semuanya. Nah sekarang kok giginya jadi beda, perubahan bentuk hidung, bentuk kuping gitu loh. Sedangkan yang menjawab itu bukan dokter lagi gitu loh, tapi pengacara yang nggak punya ilmu kedokteran. Itu kan jadi please deh gitu loh kan. Ini juga saran saya untuk Pak Jokowi, mendingan Pak, mungkin Bapak bisa cari orang ilmuwan seperti Pak Rismon, seperti Pak Roy Suryo, seperti Ibu Dr. Tifa untuk membela Bapak gitu loh. Saya juga heran deh kenapa sih kok yang ahli-ahli digital yang lain di Indonesia kan pasti banyak, kok nggak ada yang bela Pak Jokowi sih gitu loh. Tolong dong, biar jadi kita juga rakyat jadi tercerahkan. Sebenarnya gimana sih yang terjadi, apa sih gitu loh. Jadi jangan terus-terusan kita diadu domba. Bahkan sekarang Jenderal sama Hercules dan kelompoknya juga jadi berantem gitu. Itu aduh please deh, kita mau kapan majunya gitu loh. Kan berkali-kali nih Projo bilang kapan kita majunya. Bener, untuk hal sekecil ijazah yang harusnya, aduh mak, saya nih kalau punya ijazah UGM, gue laminating, gue taruh kali di tembok. Saking bangganya. Kok sekarang punya ijazah UGM, pernah jadi presiden, kok nggak mau nunjukin? Nggak bangga apa Pak Jokowi? Bangga dong Pak, tunjukkan ijazah asli Bapak gitu. Jadi kita juga rakyat Indonesia jadi harmonis kembali gitu. Nggak ada kok yang membenci Pak Jokowi.
Kita cuma kepengen kejujuran aja. Kalau emang jujur kan ya nggak apa-apa. Kalau Bapak emang kesel sama yang Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Bu Tifa, ya tinggal masukin ke penjara aja. Kalau menurut Bapak mereka itu fitnah. Makanya Bapak tinggal nunjukin nih loh ijazah aslinya. Ini SD, SMP, SMA, kuliah. Biar Pak Bambang Tri juga yang waktu dulu menggugat ijazah SMA Bapak tahu juga sebenarnya Bapak punya ijazah SMA. Sekarang Bambang Tri pernah masuk penjara, tetap juga kan nggak ada ijazah SMA yang pernah ditunjukin oleh Pak Jokowi gitu loh. Saya tahu Bapak bangsa, saya tahu Bapak hebat, saya tahu Bapak, wah Masya Allah, ya Pak ya tolong selesaikan nih Pak tentang polemik ijazah ini, udah gitu loh, kasih tahu semuanya biar kita semua rakyat Indonesia bisa saling bergandengan tangan lagi, bisa saling baik-baik lagi gitu. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.